di Collaboration Podcast buat yang tahu-tahu aja bersama Soleh Solehun dan Kiki Ucup. Jadi di podcast ini balik lagi kita akan memberitahu kepada para noise, akan kita kasih banyak cerita dari tamu-tamu yang kita undang yang pasti udah berprestasi lah. sudah tentunya barang tentu dan mereka akan kita minta ngakuin banyak hal. Ya, akhirnya kita harus menguak nih lah. Menguak. Bintang tamu satu ini seorang musisi. Perupa. Itu doang, itu aja. Tapi bersama bintang tamu yang satu ini kita akan membahas seputar mimpi. Iya. Tapi mimpi lu yang paling absurd apa pas lagi tidur? Bukan cita-cita ya? Bukan, mimpi paling beneran absurd. Dream, mimpi. Mimpi paling absurd lagi tidur. Wih, tadi di pesawat lah. Ngapain? Mimpinya gue susah naikin kepala leher gue. Jadi gue kayak bertikai dengan diri sendiri gitu untuk gue bisa naikin leher gue. Wah, gitu. Gitu. Itu ketindihan, Cup. Lah orang di pesawat siapa yang nindihin? Kalau lu apa yang absurd? Oh, gua mah banyak mimpi absurd gua. Iya, gue saking banyaknya jadi bingung ceritain yang mana. Gua paling absurd itu gua mimpi di rumah gua ada Iggy Pop. Ada kan tapi Iggy-nya, popnya nggak ada. Ya popnya bisa diganti Ucup Pop. Oh nggak lo? Iggy anak lo sama Ucup Pop. Bisa tuh mimpi lu jadi kenyataan. Gua tuh mimpi gua yang absurd bisa misalnya mimpi gua terbang tiba-tiba gua tuh dari bawah bisa naik ke atas, gua melayang. Oh, bahagia banget gua mimpi terbang. Oh ya? Iya, gua ketika gua mimpi terbang, wah gitu kayak mimpi indah gua. Oh, mimpi lu jadi jurnalis emang Le? Enggak. Mimpi gua dari dulu apa ya? Gua dari kecil masuk surga, gua tonjok lo jauh masuk surga lagi. Gua tuh dulu mimpi pengen kayak Iwan Fals tapi gua nggak bisa nyanyi. Ya kan fales. Iwan Fals mah nggak fals. Tapi kan fales. Ya gua mau fals beneran. Ya lu tinggal cari nama depan aja. Lah daripada berdua langsung aja kita sambut nih yang beneran musisi Le. Iya. Ini dia Saleh Hussein. Hussein. Geser lagi. Kemarin gua di situ. Geser lagi. Gua pengen nyender. Kan kemarin gua di situ nggak enak nggak nyender ya Le ya. Gua Geng, geng, asik geng. Aduh. Keberatan depan tuh. Enggak konsep bro. Gimana, Le? Konsep bro. Baik dong, gimana nih? Lu sekarang lebih sering disebut Ale Edi Adams apa Ale White Shoes? Dua-duanya lah, tergantung kota. Tergantung siapa yang main apa tergantung kota? Apa tuh Tergantung kotanya? siapa yang main juga bisa. Enggak, kalau tergantung kota mana yang manggil lu Ale White Shoes, kota mana? Palu. Kok jauh? Jauh. Yang jauh-jauh gitu masih. Ale Oh, gitu. Adams? Bekasi. Oh. Kalau Ale Ruru? Ale Ruru Tebet. Tebet udah pindah juga Udah di pada situ ya. Jagakarsa ya. Aduh. Ngopi dulu kali. Sikat lah. boleh. Emang mimpi lu untuk datang ke sini minum kopi doang ya? Iyalah. Mimpi gue pendek, Cup. Weh. Apa? Lagi nih. Tapi Le, mimpi lu yang paling absurd apa Le? Mimpi Beneran tidur ya? mimpi tidur atau mimpi tidur dulu. Cita-cita? Bukan cita-cita, mimpi Tidur tidur dulu, mimpi tidur. Gue buka pintu. Habis itu gue buka lagi, semakin lama semakin kecil pintunya. Itu kalau lo nonton film Inception, kayak gitu kejadiannya. Itu lu setelah ada Inception apa sebelum Inception? Sebelum. Bohong. Jauh sebelum. Kan gue Inception tahun berapa Le? Ini terus lu ujungnya apa? Sampai ujungnya kayaknya sih gue gara-gara nonton film Mickey Mouse gue. Hah? Kan ada pintu kecilnya dia tuh. Iya. Ya, bentuknya begitu. Soalnya Bulat gitu. Lu buka atasnya, pintu, ada pintu lagi. Mediterranean door gitu ya. Ada pintu lagi. Pintu, ketemunya doi. Ketemu Mickey Mouse. Iya. Tapi kalau kita ngomongin bukan cita-cita ya, mimpi dari awal. Lu ketika hidup pertama kali lu memikirkan gue mau jadi apa di masa depan itu apa Le? Kalau mimpi cita-cita ya, gue tuh mau jadi atlet basket. Tapi waktu itu malah sempat ditarik untuk jadi atlet polo air. Polo air. Polo air susah lu, sambil berenang sambil megang bola. Betul. Sambil kayak poli. Benar. Jadi kebetulan waktu itu emang Kayaknya gue nggak susah banget deh. Susah lah lu. Lo harus ngambang. Lu harus ngambang terus sambil megang bola, dilempar, ada nyemes segala. Iya. Bisa gua. Nggak ada cemes lah. Iya kan ada gitu lah yang mau Ada, apa? Iya, itu kan ngelempar. kayak nyemes kan itu. Iya. Jadi itu gue mau jadi atlet basket. Malah jadi masuknya ke IKJ. Nggak, kenapa polo air itu jarang banget loh. Jarang. Jadi gue waktu itu lagi ngambil nilai ke Senayan. Terus kebetulan ada salah satu coach yang memang dia kayaknya nyari
anak-anak kecil berbakat lah renang apa segala macam. Wah, ini kayaknya bisa nih gitu ditanyain. Semua sekolah dibayarin beasiswa, dapat duit tiap bulan gitu-gitu lah. Emang lu jago berenang? Parah, gua ngajar lu. Hah? Ngajar renang? Masa? Ngajar renang khusus buat ibu-ibu. Lah, kok gitu? Segmented. Kalau kenapa nggak boleh sih? Milih. Kayak salah banget, nggak mungkin salah. Gue Umur salah. berapa ibu? Gue salah, nggak mungkin Lu salah. lu ngarang ya? Ibu-ibunya umur berapa? Gak mungkin lah. Ibu-ibunya umur berapa yang bisa renang sama lu? Lu penasaran banget sama ibu-ibu Nggak sih? pengen tahu Kenapa lu aja. nggak penasaran sama guanya yang ngajar? Ya enggak, kenapa? Ya kenapa lu tiba-tiba ngajar renang? Ya emang gue kenapa? jago banget lah. Sejago apa? Ya, Takaran renang jago tuh gimana sih, Leh? Ya dia bisa. gue semua gaya bisa. Nah, terus dia bisa kalau ada orang tenggelam bisa dibawa berenang loh. Betul, itu salah satu. Itu susah loh, Itu, lu. Bisa gua itu. itu yang harus diambil adalah lehernya. Heeh. Jadi kan kadang-kadang leher itu kan nggak, orang yang mau diselamatin kan agak nggak mau kan. Iya. Nah itu mesti Lehernya dicekek. caranya leher dicekek, punggung atasnya kita angkat. Nah baru kita bawa jalan. Ini skill nih buat semua orang nih. Punggung atas bukan dadanya digituin. Dada giniin lu nyemplung orangnya. Enggak, maksudnya dada dikatasin gini dadanya. Itu dada. Salah, ini dari belakang. kita ngambil dari belakang. Oh iya. Kan punggung Nah, atas. kalau begini, lah masa begini, gue contohin lah, Iya, nih, masa gitu tuh nih, ada di masa sini. begini, ini mah mau ngobrol, Bre, apa kabar? Punggungnya Gitu. nih, punggungnya Nih. dinaikin gitu. Iya. Logika Dia nggak ngerti. katanya bisa Gini. berenang. Bahlul, Aduh, Bahlul, begini dia. Maksud gua tuh gini nih, Leh. Nih gini. Nah, ini gua angkat gini. Kagak, itu coba namanya gini. dicemplungin. Itu Emang dicemplungin. tujuan gua mau Diginiin. berarti begini nih. Gini. Ya, lah jangan perlu juga udah. Iya kan gua pengen tahu. Lebih fisikal ya hari ini ya. Kita ya. Iya, oke. Iya, nolongnya Soalnya gitu. kalau diginiin itu biasanya dia berontak. Iya. Ya. Jadi cara untuk menenangkan dia adalah punggung belakangnya itu diangkat, jadi dia lebih gue mau diangkat gitu. Itu psikologis dalam keadaan panik dan itu ada panic attack, lu lakukan itu. Karena Angkat. lu punya anak dua-duanya, lu harus tahu itu. Itu skill. Ayo coba cari kolam renang, kita bisa nggak sekarang nih pindah syuting ke kolam renang Iya, iya. kita buktiin. Kapan-kapan kita syuting Kita kolam renang aja. tenggelamin dulu Ucup deh baru Iya, kita tolong. nanti kita Ya, tolong. gua nggak mungkin tenggelam. Lu Oh iya. Nah, kita cari yang bisa tenggelam. Siapa nih kalau duta-duta collaboration? Iga Mas Ardi. Iga. Nggak bisa Iga berenang. nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang dia. Ah serius? Wah, nggak Kita bisa. tanya mimpi Iga Nggak Nadia. bisa Wah, bikin turun. collaboration on the water. Nggak bisa. Dia Turun nggak di mata gue dia satu step. bisa. Satu step. Emang kalau lu lagi itu belajar berenang dari kecil? Dari kecil. Gue tuh pertama kali diajarin renang tuh dengan cara dilempar ke kolam renang. Umur? Sama bokap. Kayaknya kelas 1 ya sebelum kelas 1 TK kayaknya dilempar. Cus. Bokap gue buka baju dulu, buka celana dulu. Lu masih Gua udah, tenggelam itu? Ceplung diangkat. Dah. Nangis-nangis kan. Terus udah tuh main-main lagi di pinggir kan. Ntar bokap gue diem dulu, ngeliatin Cemplungin lewat. lagi. Cemplungin lagi. Gitu aja terus sampai bisa. Nyiksa kayaknya ya. Enggak. Itu salah satu trik juga, Leh. Itu emang lah. Biar anak nggak takut air. Satu itu, yang kedua memang Dia belajar secara organik. Survive-nya memang ternyata dari situ. Sampai hari itu tuh gue bisa berenang, Leh. Hari Langsung. itu doang langsung. Karena itu- udah insting gitu. Wah, oh bisa nih jadi bisa ngambang. Itu hal organik lah. Anakku juga gue gituin. Plus menghemat biaya les renang Tuh ya. dilihat tuh, anak gue juga gue Iya. gituin. Enggak, bukan hemat, emang dasarnya anak kecil survive tuh dari berenang dia udah ada karena Nah, Refleks. refleks ya. Bisa deh coba deh besok lu si Dilan tuh. Ah, dia mah anak-anak gua mah malah kapok. Bapaknya nggak nolongin soalnya. cuma yang paling penting kalau lu kayak begitu, Bapaknya nggak nolongin. jangan sampai kelihatan ibunya. Karena Gua langsung beda tuh mentalnya langsung. Ya kan? Oh, Nggak kalau- boleh kalau ibunya langsung gitu. Kalau bapaknya santai aja. Nanti juga bisa. Gitu. Anak gua mah kayaknya kapok ngeliat. Ah, nih si bapak nih. Jahil Ngomongin gitu. Ya? Gua. Udahlah, gua nggak mau lagi ke kolam. Nah, udah bisa ngomong. Coba dari kecil banget. Nggak bisa iya. ngomong dia. Makanya bikin Lempar anak aja. lagi sekarang coba. Enggak deh. Ya. Kalau ngomongin kecil kan tadi kecil bibitnya, tapi nggak langsung lu bercita-cita jadi ini kan, Leh. Enggak, Mimpi jauh, awal lu pasti jauh. standar kan, pengen jadi dokter, pengen jadi itu. Enggak. Gua. Pengen jadi apa lu? Pengen jadi Dia jadi atlet. Jadi atlet. Gue tuh demen banget basket. Dulu gue sempat mau jadi apa tuh namanya, jadi atlet. Gue tuh divisi 1 di Pelita Jaya. Wih. Habis itu gue sempat main sama Ali Budimansyah gitu-gitu. Ih. apa itu basket? Basket. Basket yang dari tadi basket yang Itu Iya, kalau enggak. kalau kuliah gue satu step, maksudnya itu SMA kelas 3. Kalau gue kuliahnya di Perbanas misalnya gitu, ya gue jadi atlet. Sampai sekarang masih jago lu basket. Parah.
Wah, Anjir belagu banget. Sombong banget parah. Ini bisa ada ini nggak parah nanti? itu kan Editan ada bolanya gitu. Bor. Ini gue sambil cerita lagi sambil dribble. Ini ada lagi nih soalnya nih. Kalau gue bilang parah belum tentu bagus kan? Iya. Iya, Le. Parah. Parah, Le. Nada lu kayak parah. Jagoan. Iya. Parah. Basket dia lah. Parah. Gawat ya. Gara-gara- Gua mah yakin kalau semua orang main berolahraga, siapa yang nonton? Betul. Harus juga ada yang sih. nonton. Itu betul juga sih. Coba kalau pertandingan bola, siapa pemain bola Kenapa sejago-jagonya? Kenapa nggak nyari yang jadi vendor konveksinya? Iya. Itu kan lebih jelas, Le. Kalau nggak Kalau ada semua orang nonton, semua orang main, yang bikin baju siapa? Kenapa nggak gitu? Yang bikin baju juga ikut nonton. Enggak, siapa tahu kenapa Dia lu nonton ngejat dulu. itu? Kan sempat dia bikin baju baru nonton. Belum tentu kan dia lagi jahit. tuh. Ya bisa, dia ngeluangkan Enggak. waktu dong. Enggak. Maksudnya kenapa nggak kepikiran ke Orang situ dia ya? sibuk nyiapin. Enggak. Kenapa lu gak kepikiran jadi yang ngegarisin lapangan? Ya karena Atau gua nggak punya ngitungin tempat chatnya. duduk. Lu pernah tahu nggak? Dulu kemana ada konser Dewa tuh di JIS Stadion. Itu ada 3 orang yang ngitungin tempat duduk di JIS ada berapa. Seminggu baru selesai lah. Tipes abis itu ngitungin 88.000. Kenapa nggak nanya ke Udah ngitung ulang manual gitu. Itu FYI aja. jareng banget ya. Ih, Nah. kenapa nggak lihat blueprint ya? Ntar Ih, dulu. kan ada ya sekarang namanya. Lanjut. Apa? Kita ngobrolin Ale dari kecil kan. Lu berarti nggak ada kepikiran babatan bibit seni lu? Babatsan babat. Apa babat tanah Jawi? Enggak, maksudnya dari kecil pasti lu Ngopi belum dulu, ada kata. ngopi dulu. Oh, iya, iya. yang ngantuk Coba pegang, sekarang. pegang. Aduh, Iya, gua pegang. salah gini. Pegang. Nah, Tetap begitu. Ya sambil minum. Tetap begitu lah. Gini aja lah. Gimana? Nah, biar nggak salah. Oke. Jadi kalau kesenian sih sebenarnya nyokap gua ngelukis. Oh gitu. Semenjak nikah sama bokap gua kan orang Arab nih. Ah. Begitu nikah sama bokap stop melukisnya. Wah, wah bokap lu berarti menghambat kreativitas nyokap lu dong. Bisa iya bisa enggak gua nggak tahu diskusinya dulu yang pasti. Cuma Oh, yang gitu. pasti doi emang punya ngelukis terus setelah gambar apa segala macem nikah sama bokap stop. Terus dia bahagia nggak tuh? Kayaknya bahagia aja nyokap gue. Cuma kayaknya dari situ dari semua keluarga gua doang nih yang masuk kesenian akhirnya. Yang lain ngapain? IT, notaris 2, apa ya? Director di salah satu perusahaan BUMN, terus Banyak. mantan presiden dulu, Hah? terus Siapa yang mantan presiden? Gila, mantan presiden. Nggak mungkin loh kalau lu artis sama- doa ibu juga presiden, monyong, bener nggak? ya stand up tapi Oh, komedi. ini namanya presiden, Bor. Presiden taksi juga bisa. Presiden koper nggak? Presiden koper. Ada, Iya tuh. presiden cover, ada lagi presiden cover. Iya. Lo tau lah, Iya. Naskah. Pempek presiden juga ada pempek presiden. Ngomongnya susah ya dia. Susah ya. Udah gitu nggak semua orang tahu lagi pempek presiden. Ada Palembang ada. Palembang lagi. Ada tapi kan. Gua taunya pempek Vida. Ya, Livin La Vida Loka. Ada pempek Vida terkenal. Iya, berarti tadi Berarti lu anak keberapa, Ibu. Le? Gua anak Terakhir. ke-6 dari 7 bersaudara dari Oh, bukan 13 terakhir. yang banyak yang meninggal dulu masih kecil. 13. 13. Dari 13 yang apa? Yang ada 7. 7, lu gua anak ke-6. ke-6. Oh, nyaris bungsu ya. Iya. Enggak Udah. juga sih. Iya, udah iya. Iya, Udah, iya, iya. biar cepet. Ya. Nah, berarti nyokap yang akan men-trigger bibit seni lu lah. Yang ngajak lu masuk IKJ, ketertarikan lu sendiri atau? Yang pasti nyokap udah nggak ada waktu itu. Oh gitu, sorry. Iya, gue pengen lo ngomong gitu sih, sorry. Ya, Jarang-jarang nih untuk- anak ngomong sorry ke gue soal. Terus dari situ, ya gue ngumpet-ngumpet lah cup, ngeband aja gue ngumpet-ngumpet sama bokap. Oh gitu. Emang Bawa dimarahin? gitar. Dulu tuh gue nyetel musik tuh di kamar tuh band-band hardcore gitu kan, Heeh. Terus punk hardcore, heavy metal gitu, terus buka pintu, wah matiin, sholat, astagfirullah. Ale. mending ngaji gitu. Zionis kamu gitu ya. Wah, gitu. Oh, ya. Haram. Main gitar itu ngumpet-ngumpet di belakang, kakak gue nyariin, gue ngumpet gitu di kandang burung belakang Lu main rumah. gitar gitu. Cereng. Lu kayak itu dong. Cengket. Pelan-pelan gitu jadinya. Kayak Koko dong, kayak Koko. Film Koko. Koko. Rono Tomo. Bukan Koko rumit. Enggak ada Koko udah. Terus. Oke. Terus Nggak ada yang tahu nih, Koko kayak. Riko. Koko Riko. Tahu kan? Tahu. Kotak permennya. Bukan juga mau yang dia maksud. Tahu film Koko kartun yang dilarang ada bermusik. Kakaknya Cici ya. Iya. Terus. Em,
Tadi apa pertanyaan lu ya? Main gitar. Oh iya. Yang Tapi yang paling pertama kali gue bisa men-trigger tuh lu cuma masuk ke kampus seni. Itu lucu. Jadi gue tuh pengen kuliah tuh di Bandung lah Lucu dulu. nggak? Lucu nggak? Gue pengen banget kuliah di Bandung. Ah, Gue masuk ITB, maksudnya gue tes di ITB, Ah. terus abis itu gue tes di ITENAS, Teknik. ITB-nya bukan ESR. SR. Oh, SR SR. kan ITENAS ada SR Iya. juga. ITENAS tuh gue ngambil desain produk. Ada almarhum Eben dulu, karena gue udah kenal lama sama dia kan. Terus dari situ keterimalah sih di ITENAS, tapi si ITB nggak keterima. Terus abis itu Karena lu nggak ikutan Villa Merah ya. bisa jadi, bisa iya. Nah tapi begitu gue balik ke Jakarta, kakak-kakak gue cowok 2 kan, satu di Belanda, yang satu lagi di Malang. Nah gue cowok paling tua tuh gue di rumah. Jadi gue mau nggak mau kata kakak gue, kalau bisa lo kuliah di sini aja deh. Waduh, dulu gue tuh kerjaan gue tiap minggu tuh di Bandung, di Gor Saparua gue nonton acara barengan sama anak-anak gitu. Wah makanya kenal semuanya. Nah jadi begitu pengen banget di Bandung nggak dikasih, ya udahlah. Teman-teman gue semua udah pada kuliah. Gue di sini, gue di Mustopo, gue di Trisakti, gue di UI apa. Jadi kayak gue nggak kuliah nih gitu. Ada iklan lah di koran waktu itu dibaca. Terakhir, wah IKJ nih. Terus langsung, hah bener boleh di IKJ gue gitu. Oh, karena selama ini lu nggak boleh kan? Kakak gue yang cewek mau masuk IKJ dulu nggak dikasih. Jadi akhirnya gue yang beneran nih gue boleh di IKJ. Kalau gue boleh di IKJ ya udah deh. Gue telepon langsung. Oke, masih bisa daftar, masih bisa nih besok apa 3 hari lagi hari terakhir. Oke, gue ke sana. Sampai sana ya ada Rio, ada Hadi Anti Squad. Ya, karena udah kenal semua anak-anak itu. Berarti dari semenjak akhirnya lu masuk IKJ, mimpi lu berganti dong. Itu yang jadi atlet udah terkubur tuh. Terkubur parah sih, karena pas masuk IKJ. Kecelakaan. Parah Pas masuk IKJ Lupa. mending ring basket aja bikin. Iya kan seni. Itu dia, apa-apa bikin ring yuk gitu. Pas bolanya nggak masuk, Kurang ukurannya. Nggak apa-apa, kita gini aja, gua langsung dia. Instalasi. Iya, jadi ini apa sih maksudnya? Terus nanti kalau mau ini gimana? Lempar aja sepatu. Tak, oh iya, main lagi. Terus kalau ada yang nyangkut, gua kesel kan. Gua kesel banget. Berarti capek ya, mau olahraga capek, mesti bikin ring Jadi sendiri. Gua mau ketawa, mau kesel, apa tuh barengan. Jadi gua ketawa aja udah. Nggak Minat olahraga lu malah dikubur gara-gara itu ya. dikubur gara-gara bikin ring sendiri lah. Jahat banget kan. Bikin kotaknya juga dari kayu-kayu yang digambar-gambar, keren sih, keren. Cuma Kalau soal nggak keren sih keren, fungsional tapi ya. nggak fungsional. Gue kesel banget. Di situ gue ngerasa wah ini gila sih kalau di sini ada sekolah atlet, suruh atlet tuh pada main di lapangan ini, nangis deh gue rasa. Ini kenapa gue gini banget sih ringnya? Iya. Gitu. Capek jadi nggak mau masukin bola ya. Jadi nggak mau masukin bola Nyangkut karena pasti bro. begitu nyangkut lu mesti buka sepatu yang nyangkutin. Dilempar. Ya repot. Ya Jadi kan? dari situ udah geser tuh ya. Geser jadi Akhirnya jadi seniman pengen tuh. Enggak- Musisi enggak atau juga, perupa? lebih perupa sih. Lu Saat itu. jurusan apa? Seni. Gue seni lukis. Seni lukis. Ya gitulah kurang lebih sebenarnya selama Tuh dia kan. masih berhubungan sama kreativitas dan kesenian era itu ya. Gue sekolah IPA. Anak IPA. Aduh. Baik nih, baik. Iya. Nilai baik. Ah. Cuma kan kalau lo di SMA di belakangnya suka ada peta gede. Yang lulus UMPTN gitu. Enggak, yang peta Indonesia. Iya, iya. zaman dulu suka. Kalau Ini ujian ada globe. ya Ah. peta gede, terus ada foto apa tuh namanya pahlawan-pahlawan. Ah. Nah itu semua dibalik foto-foto sama peta gede itu gua gambarin lah. Oh. Gua gambarin covernya Koil yang Megaloblast cewek begitu. Iya. Udah gitu sekolah gua sekolah Islam. Waduh. Terus Mana? Jadi lagi ujian duduk gini kan kelas 3 barengan sama kelas 1 dong. Tengsin dong. Masuk lagi EPTA leh, nggak boleh gua. gara-gara gambarin itu. Salah, iya. Makanya udah beda kelas nih gua. Ikut dulu guru agama lagi masuk. Kenapa, Bu? Itu kamu yang gambar, buset gede banget. Gua, iya, Bu. Tapi bukan saya sendiri, Bu. Nah, gua ajak tuh teman-teman gue yang gambar-gambar. Satu kelas nggak boleh. Wah, seru dong. Seru. Lu sudah menyiapkan ini ya, rencana kalau lu ada apa-apa semua kena ya. Semua kena. Tapi Iya, jadi iya. ketawa-tawa sih. Berarti itu karya seni pertama lu tuh lah ya? Kurang lebih. Iya. Langsung mural. Langsung mural tuh ya? Pakai pensil hitam putih sama charcoal. Ukuran berapa tuh petanya? Boleh tolong digambarin ulang gak lah? Bisa sih. Ini masih kosong nih. Iya, iya. Bersih amat nih tembok. Iya. Makanya padahal kalau yang amat tuh Raffi doang kan? Nah,
Mampus gue matiin. Ganti lagi yuk. Tapi akhirnya lu ya kalau seniman kan pengen bikin pameran ya, Leh. Lu di tahun keberapa lu akhirnya membuat sebuah pameran, Leh? Kalau membuat berarti gue yang inisiasi ya? Iya. Atau lu terlibat di pameran deh? Kalau terlibat di pameran sih dari pendidikan dasar sih. Hah? Dari pendidikan dasar Dari tuh, SD? Dari awal. SD. Dari awal. IKJ lah, orang udah kuliah. Kan pendidikan dasar. Di Sekolah dasar. Pendidikan dasar kan pendidikan dasar seni rupa. PDSR. itu dong yang jelas dong. PDSR. Pendidikan dasar seni rupa PDSR. Dari situ tuh gue udah ikut bikin pameran barengan, misalnya gambar-gambar yang jelek-jelek gue kumpulin, gue pamerin. Selesai marah-marah, kesel, kenapa sih gitu? Ya ini nilainya jelek-jelek, kalau yang jelek-jelek harus kita pamerin. Gue mulai jahil tuh. Sebenarnya dari kecil sih udah jahil. Gue pasang tuh yang jelek-jelek. Mampus teman-teman gue ngeliat kan, mampus nih yang jelek-jelek nih keren. Maksudnya kalau jelek itu harus maksimal, jangan tanggung-tanggung. Lu mau ngetawain ya sebetulnya. Sebenarnya gue seneng ketawanya, itu nutrisi buat gue ngetawain model-model begitu. Nih model-model kayak Ucup gini gue seneng banget. Lu juga gitu model. Itu tuh terlibat ya. Kalau pameran sendiri yang menginisiasi sendiri, Leh. Kalau yang menginisiasi, abis itu gue bikin pameran besar ya. Semua anak-anak seni murni, anak desain, anak tekstil, anak kayu, anak patung apa segala macem. Aku bikin perusahaan itu. Wah keren. Bukan itu. Ya? Bikin pameran dulu tuh pernah ada namanya gerakan seni rupa baru banget. Kan kalau di kan ada seni rupa baru. Ya, ini baru banget. Seni rupa baru banget. Yang bikin Batman. Henry Foundation ya. Nah, tapi begitu gue masuk, itu kan pameran gue nggak pernah lihat. Jadi gue masuk, gue bikin lagi. Wah ini lucu ya zaman dulu era itu. Mulai itu Leh. Semuanya ikutan, semua ruangan-ruangan gue pakai buat ruang pamer. Kalau mau belajar aja mah di mana aja, gue bilang gitu. Tapi ini bukan yang jelek-jelek. Mulai bagus. Ya mulai. Itu satu, yang kedua bikin Jakarta 32. Derajat ngumpulin mahasiswa se-Jabodetabek untuk pameran di Galeri Nasional. Mahasiswa waktu itu semua hanya yang profesional bisa masuk Galeri Nasional. Nah, ini mahasiswa ngawur-ngawuran. Aut-autan deh pokoknya. Nah, berarti geser jadi musisi akhirnya yang membiayai hidup lu sebagai musisi kan, Leh, jadi jatuhnya? Enggak juga sih. Allah ya yang membiayai. Iyalah, lu mesti tahu itu. Gue toilet dulu deh kalau gitu. Masih aja mempertanggung siapa yang memberi lu duit. Masih ini nyari source nih. Gua jadi notulen aja lah. Ujung-ujungnya transaksional ke situ-situ anak. Gue notulen aja lah. Belum matang. Nyatetin gue bikin MOM obrolan lu. Iya, secara pemikiran memang masih gitu. Gitu ya. Iya, masih butuh bimbingan. Pestapora. Pestapora. Itu kayak lagi kayak CD ini ngeheng. Iya. Itu DJ lagi. Scratch. Balikin. Tadi yang nanya dia. Iya, mau udah emosi, masih mempertanyakan rezeki dari mana. Itu ciri-ciri orang yang kurang agama. Lu tanya gue deh. Apa tadi musik ya? Musik mah ya lah ya senang-senang aja. Awalnya tuh jadi nggak enak ya kalau digituin ya. Jadi dianya langsung jawab apa tadi musik ya? Iya musik. Ya musik mah jadi flownya. Ya musik senang-senangnya, tapi musik yang menghidupi lu nggak sekarang? Main income lu ada di musik nggak sekarang? Nggak juga. Oke. Nggak juga. Dari gue nggak pernah berpikir bahwa berkarya itu harus selalu menghasilkan uang. Tapi lu sebagai makhluk hidup. Enggak, lu berkarya mau berkarya aja. Di kepala gue sampai sekarang bahwa gue punya keluarga dan seterusnya gitu. Di kepala gue, kalau memang ada konteks ekonomi, itu ada efek daripada apa yang lo kerjakan secara konsistensi. Itu penting. Betul. Gitu. Gua sama Ale itu ada kesamaan. Kita mengerjakan yang kita cintai. Yang penting kita cintai dulu pekerjaannya. Takutnya mencintai uangnya kan? Iya, yang pekerjaan tidak gua cintai pekerjaannya, bukan uangnya. Uang mengikuti. Gue juga. Lu kalau dikasih tahu denger makanya. Gue berkarya ini fokusnya. Orang udah lama asam garam. Kan gue cuma nanya. Tuh, mudah marah. Harus banyak-banyak istighfar. Lu baca sendiri pertanyaannya lah. Enggak, ini menjadi bagian dari mimpi lu kah, atau lu geser lagi mimpi lu dari perupa akhirnya gue pengen menjadi musisi yang seperti apa gitu. Yang pasti sih masih di wilayah kesenian sih gue. Oke. Selama di situ kayaknya gue akan selalu
melakukannya dengan sangat senang lah gitu. Ya, Terus intinya senang-senang ada- dulu ya. Ya, pendekatan ya coba lu Coba. apa yang lu lakuin dulu sampai sekarang lu lakuin gitu, lu kan seneng. Ah, Terus habis itu bagaimana yang setelahnya? Begitu tadi soal ekonomi. Beres kan? iya. Ya, kan? Gitu. Ya kan gue nih nanya anak sama dulu ini anak kalian. berminyak banget ketemu gua pertama kali. Berminyak banget. Ya, Ya, ini lu orang juga siapa sih? soalnya dari Jelek pertama banget. kali ketemu sama gue juga berminyak sampai sekarang. Ya kan emang tropis udaranya. Gue kan kayak Primus. Heeh. Ya lu Minyak bayangin lah, semua. gue ketemu sama lu di Tebet dari Bekasi setiap hari, yang minyak kan lah. Tapi kan lu seneng apa yang lu lakukan? Iya. Lu pernah berpikir itu nggak? Enggak. Ah, kan nggak pernah kan mikir itu, Leh. Hah, gimana sih nih? Leh, Iya. bener nggak? Tuh, nih. Bullying no, freedom internet yes. Loh, No. tenang aja, gua nggak bully. Kita lagi Itu. Kuota menentukan prestasi. Kuota berpikir lu kurang. Ah. Prestasi gue emang kenapa? Gue oke Tadi kok. ketika diomongin lu Gua gak seneng ya, Iya. ada yang berantem nih, nangkep. geng. Heeh. Gua Udah, tenang, oke. tenang. Aman. Nomor telepon lu berapa sih? Tuh, Kayak kan. 0856 dong. Gue juga. Nih lah ya, ngomongin musisi zaman sekarang. Mm-mm. Lu ngeliatnya seperti apa sih industrinya lah? Kalau lu kan ngerasain dari industri analog sampai akhirnya sosial media sekarang, cara adaptasi lu seperti apa gitu terhadap industrinya? Gue menggunakannya sih. Nah, gue punya Instagram, gue punya Twitter gitu ya. Jadi kalau gue apa yang gue lakuin, misalnya gue manggung apa segala macem, ada foto misalnya muncul ke situ, itu kan berarti kan lo ada update di wilayah itulah. Ya. Oh, lu itu salah satu usaha lu buat adaptasi. Kalau soal usaha enggak, tapi gue ngerasa gue ngapresiasi temen yang motret gue. Itu karyanya dia. Gitu. Oh, lu anggap itu karya. Betul. Masih pola pikirnya kesenian ya. Masih nggak jauh dari itu, nggak akan mungkin kabur dari situ gua. Karena gua rasa gini, kalau gua punya toko gitu ya, kayaknya tokonya juga ada yang hubungan sama kesenian deh, bukan toko olahraga gitu lah. Jadi apa, bikin raket bulu tangkis misalnya, enggak juga jadinya gitu, atau bikin apa raket tenis meja atau bikin mejanya tenis meja, nggak mungkin gua kayaknya gitu. Kalau gua punya toko apa ya kira-kira gitu, tapi kayaknya berhubungan sama seni rupa, kalau nggak ada musiknya juga nih gitu. Toko kaset dan toko alat lukis. Ih, kece. Satu. Karena Frekuensi ya. Masuk. iya, Iya dia kayak orang baru yang ngangguk doang, ngangguk ini kayak orang baru, Cup. kan notulen gua. Oh iya. Gampang marah. Gampang marah. Tuh kan baru di uji dikit emosi. Cup, Apa? Cup buka deh. Buka. Ini hati lu. Udah, Cup. Saatnya. Penyakit hati. Cup. Itu penyakit hati. Lo Iya. tahu nggak? Rezeki itu mampet gara-gara lo punya penyakit hati. Look at the stars, look out the sign for you. Tuh ngeledekin Ngeledek orang lain. orang lain. Nyanyi. Ngeledek itu Ngeledek. maksudnya biar Nah, kita tertawa terus menganggap oh itu rujukannya Rujukannya ke sana. Tuh. Asumsi itu asumsi lu. Kenapa lu merasa Ya. gue meledekin? Ini berprasangka buruk leh. Tuh. Nih ya, Berprasangka nih buruk yang terhadap tadi gua. apa, penyakit hati, Iya. dendam, iri, Betul. itu bikin mampet rezeki. Ah, Dan yang dosa adalah lu karena lu jahat sama anak lu. betul. Iya, keluarga gue itulah dua-duanya. Jadi gue mikir, kalau gue pikir ya, selama dia masih berkesenian, selama dia masih berpikir tentang kolektif di dalam sebuah musik gitu ya, gue rasa pasti untuk kedepannya ada sesuatu lagi yang kita mungkin nggak tahu gitu ya, bisa terjadi lah gitu, misalkan dengan kolaborasi, dengan misalnya bertemu sama band-band baru, itu moda transportasinya gitu buat gue. Jadi gue seneng karena bertemu sama orang-orang baru itu sih sebenarnya. Ada mimpi yang sedang lu kejar nggak sekarang diusahakan untuk dicapai? Gua sama teman-teman gua lagi kepengen bikin satu tempat buat kita ngumpul lah ceritanya gitu. Terus buat nongkrong, buat main musik di situ dan seterusnya. Teman-teman lu yang mana ini? Kan lu Oh beda lagi. pergaulan lu kan lah. banyak. Parah, Ini teman parah. yang mana ini? Ini yang di titik 0 selatan. Nggak ada yang tahu kan titik 0 selatan. Tahun 90-an selatan itu yang paling top, posisinya ada di mana? Di mana? Titik nol. Ya, di Grand Wijaya. Grand Iya. Wijaya. Betul. Titik Itu nol paling ya? gaul karena dia ada bioskop, Ada bioskop, tempat iya. orang ngumpul nongkrong anak gaul Jakarta waktu itu, era-era Grand itu. Wijaya. Grand Wijaya. Iya, gue nonton bioskop di sana. dulu. Titik nolnya di situ. Titik nol. Dari bersama teman-teman lu di titik nol itu. Betul, gitu. Rencananya sih buat nongkrong apa segala macam. Ini berarti lingkungan di luar musik, di luar seni rupa.
seni rupa ada dikit lah. Musik enggak juga, tapi iya juga. Jadi kayak karena kan gue sekarang lagi nge-DJ apa gitu-gitulah, pengen yang ngikutin ucup pop lah. Keren. Nama DJ lu apa? Ginger Ale. Dari Ale jadi ginger ale. Katanya gini, nggak menjual. Oh bagus, makin nggak menjual. Lah, bukan nggak menjual. Asal lu tahu. Alkohol. Lah ginger ale alkohol gimana sih? Mana ginger ale alkohol? Ginger ale-nya enggak leh. Gimana leh? Bukannya alkohol. Iya tuh, Kan. gini nih. Wadang jahe. Knowledge-nya nggak nyampe. Wadang jahe. Knowledge-nya nggak nyampe lah. Ada pale ale, ada ginger ale, ada apa gitu-gitu kan. Semuanya ale tuh. Wah, gue lucu juga nih kayaknya kalau bikin nama ginger ale. Kebetulan gue lagi riset mengenai jahe. Iya. Leh, lu punya satu mimpi yang pernah lu nggak ceritain ke siapa-siapa tapi jadi kenyataan nggak sih lah? Emang Kalau gua jadi keep kenyataan nih. sih jangan sampai sih. Hah? Kok jangan sampai? Enggak, maksudnya lu pernah punya Apa-apa? mimpi, harapan yang gua nggak mau cerita sama siapa-siapa sampai akhirnya ini bisa gua capai gitu. Kalau untuk capaian sih enggak. Tapi kalau ada mimpi satu yang selalu gue inget, gue itu dulu kalau jadi gini, gue tuh kalau gue sakit, gue tuh bisa ngelihat sesuatu di ruangan yang nggak dilihat sama orang lain lah gitu. Setan. Ya yang jaga, yang nunggu, ada jin, ada apa segala macam gitu-gitulah leh. Sampai sekarang bisa. Enggak. Dimulai dengan gua dilindes sama ban truk Apanya? visualnya. Dan itu visual banget. Visual banget. Jadi kayak gue dilindes sama ban truk gitu. Wah, terus gue buka mata, gue ngeliat semua, gue bisa lihat. Itu ngapain tuh di situ tuh gitu. Itu ngapain tuh di atas Kapan itu? di bawah sini kok ada anak kecil, ngapain ini ada bayi gitu misalnya. Jadi gua jadi horor ya? Enggak. Enggak ya? Kan Enggak. Apa yang horor-horor bagus podcast horor. lagi naik. Banyak- iya, lagi naik. lagi naik ya. Emang gue tahu lah sebenarnya. Kapan itu? Gue kecil. Habis itu gue ikut silat. Guru silat gue kebetulan teman sebangku gue bapaknya guru silat. Terus dia bilang, "Leh, apaan?" Kata bokap gue, "Lu suruh ke rumah gue." "Kenapa?" "Nggak tahu, bokap gue pengen ngomong." "Hah?" Pas nyampe ke sono, "Kamu sering sakit-sakitan ya?" "Hah? Kok bapak tahu?" "Iya." "Kamu ngelihat ban, kamu kelindes sama ban truk ya?" Gitu dia tahu. Gue bengong gue. Iya. Nanti malam kamu kesini aja jam 11 katanya. Terus? Datang lah. Boleh keluar tuh malam-malam jam 11 tuh, Leh. Minta Anak kecil. izin, bilang Oh, ya, oke. dianterin sama kakak gua, minta izin mau ikutan silat lah ceritanya. Dan silatnya tuh malam. Jadi gua dimandiin lah sama doi. Dimandiin air kembang gitu apa segala. Semenjak itu nggak sakit-sakitan, nggak ada apa, kayaknya memang ada yang jagain. Tapi sampai sekarang katanya sih ada yang jagain. Jadi ya nyantai aja. Iya. Apa yang jagain lo? Kakek-kakek buyut lah katanya gitu ceritanya. Kasihan ya, dia harus jagain lu udah Nah, yang gue bingung adalah kenapa jagainnya gua. Udah kakek-kakek buyut suruh Iya, jagain udah Ale kakek- yang ini cucu gua nyusahin aja nih. Rese lagi nggak bisa Iya. diem lagi kan. terus ke diskotik mulu lagi. Kebayang kan? Si Ale lagi DJ lagi, gua paling gak suka kalau ke klub. Oh, gitu ya? Asapnya pasti gitu. Oh, asapnya lagi. Oh, dia Kebayang kan lu dia jagain lu terus. ya siapa tahu juga dulu dia Enggak, aduh mata gua le udah cepetan. Oke, Leh, kalau kita ngomongin berikutnya proyek pribadi apa nih, Leh, yang lagi dikerjain, Leh? Oh, gue ya? Ah. Gue pikir lu lagi nanya dia. Leh. Gue manggil dia Saleh sih, Leh. Project pribadi, gue lagi riset buat pameran tunggal juga tahun depan. Ih, keren. Terus abis itu ginger ale lagi mau coba produce serius? musik. Kalau sama Oaicus ada project barengan ada kolaborator gitu lah. Nanti juga akan muncul kok gitu barengan. Terus kalau sama Adams apa ya? Ya paling bikin EP gitu-gitu lah, Cup. Oke, keren. Tuh. Pengen ditutup aja. Oke, keren. Kayak tidak menikmati pekerjaannya. Bukan, kayak nggak pernah nongkrong. Iya, kayak Kalau pengen nongkrong kan begini, cair. Iya, kayak pengen buru-buru Bisa kemana-mana pulang. flow-nya. Iya. Gua kalau ngeliat Aleh tuh selalu kepikiran tentang dia kan selalu ngomongin tentang kolaborasi ya. Collaboration kan spiritnya seperti itu. Tuh. Kalau kita tanya Kak Saleh Hussein, satu target kolaborasi yang lu dari dulu pengen buat berkolaborasi sama dia gitu dalam hal seni atau dalam hal musik ya, siapa, Leh? Waduh, berat sih, Cup. Lah berat. Sebutin siapa tahu bisa diwujudkan sama collaboration. Kalau collaboration fasilitator. Oh iya, bisa aja. Bener juga. Udah ada tuh yang ngasih tahu gue. Iya, ngomong aja lu pengen sama siapa. Nanti dijadikan ini. Sama Michael Jackson udah nggak ada. Ya udah die dong. Cindy Lauper. Yang lokal juga aja, udah yang lokal, ketua. jangan yang luar. Oh, maaf, Susah maaf. manajemennya. Krisya. Ya siapa tahu. Krisya. Oh kan.
mulai kan mau bercanda nih. Orang udah Kan bisa pakai AI sekarang. Oh iya. Ya gua belum kebayang sih, cuma kayaknya sama Perupa tuh yang kayaknya apa ya? Siapa namanya? Eko Nugroho misalnya gitu. Eko Nugroho. Sama Eko Nugroho ya karya-karyanya dia tapi bikinnya jadi bikin ruangan, terus gua main di ruangannya dia misalnya. Di ruangan dalam imajinasinya Eko Nugroho misalnya. Wah. Terus abis itu musik Dicatat yang gue juga. mainin bukan musik kayak gue mainin pada umumnya misalnya gitu. Karena apa namanya kalau apa yang udah pernah kita lakukan sebelumnya agak bosen. Kita langsung main game aja lah kalau kayak gitulah. Kita punya game lah namanya Truth or Truth. Truth or truth, no Oke. dare dare. Truth or Truth, no dare dare. Jadi harus No dare dare. No harus dare jawab dare. cepat. Bukan odor-odor ya. Kita Oke. harus jawab dalam maksimal dalam waktu 3 detik. Karena kalau lewat 3 detik denda 500.000 ya. Soalnya silakan pertanyaannya. Ayo. Le, satu lagu yang selalu bisa bikin mood lu membaik. Matraman, Wih. Upstairs. Ya. Itu wah gitu tuh ya kebayangan Dari- itu lucu. Adams masa-masa. Beneran tapi gua lagi itu. Wah merinding loh. Oh enggak Oh. ini merinding. Enggak nih emang baru cukur. Oh, baru jadi cukur. iya. Ada Kelihatan lu lah. gini. Gua Rolling Stone. Yang Teteng, teteng, teteng. Orang dari tadi pakai judul ya. Dia pakai nada. I can get no. Soalnya kapanpun gua denger lagu apa intro, Astun A. kapanpun gua denger intronya Satisfaction langsung Ah. teteng, teteng, teteng. setuju gua. Iya, Pasti iya. pasti misalnya lu lagi ngatuk teteng, teteng, teteng. Ini langsung salsa Iya, lu harus mainin nih. Jogetnya salsa gini sih. Coba gue pengen liat lu joget, gue belum pernah liat lu joget. Tuh kan salsa gini jadi. Bukan salsa, Mick Jagger kan gitu kan. Oh ada gininya. Gitu kan. Gini, Teteng. Jadi lagu lu lagi itu Ada gini-gininya Misalnya gua lagi. ngantuk nih. Iya benar. Teteng, teteng. Langsung, kayak tadi lah, joget kayak. Gue baru lihat dia joget. No. Gue baru lihat dia Lagi Gua joget. kalau sama lagu Rolling Stone joget gua. Lagi ngantuk. Oke. No gitu. Coba lagi deh. Gue malah lagi ngantuk. Coba lagi terus. Kita lagi diam nih, lagi diam nih. Kan kalau orang mah bila Anda ngantuk tapi Anda sibuk. Kalau gua enggak bila Anda ngantuk teteng Langsung gitu. Ini jelek banget sih nih. Joget. Kenapa Jagger doang yang keren begini? Sama Jimmy masih bisa begini-begini Sama keren. Japra masih oke lah. Japra juga satu lagi. Iya. Wah, karena body ya kali. No. Tak tuk teteng. Aduh, bahagia sekali ya pertanyaan berikutnya leh. Soleh. Nah, alasan nangis terakhir kali. Bokap gua meninggal. Oke. Udah nggak mau ditanya lagi. Bikin ya, lagu nggak dalam enak. doa. Bikin lagu dalam doa. Lu? Ketakutan akan masa depan. Wah, tuh kurang apa? Kurang agama. Padahal kan di lagu lu kan Salah. masa depan Kadang menakutkan. Kadang penuh dengan ketidakpastian. Itu Kan ketidakpastian ketidakpastian. itu. Iya. Karena tapi kita percuma. terlalu bersyukur. Tapi kan lirik dia juga tuh. Tapi apa? percuma bila Tidak. tidak difikir. Ntar dulu. Masa depan kadang menakutkan, penuh dengan ketidakpastian. Percuma bila selesai di tengah jalan. Beda ya? Iya, benar. Tuh gitu kan. Jadi jangan selesai di tengah jalan kan. Intinya optimisme. Iya. Betul. Dan tidak mudah menyerah. Betul. Yang tadi ada di 10 dia semua. Iya. Gue tidak mudah menyerah. Gue cuman kadang ada hal mellow lah saat lu pikirkan lu punya 2 orang anak kayak wah masa depan gimana. Tapi bener ya, pas masa-masa. gitu. Dan lu lagi posisinya apa? Moodnya waktu itu? Pas dengerin masa-masa lu nangis. Udah kok masa-masa enggak masa-masa yang bikin Iya, nangis. Apa tuh? Oh, Timur. Enggak ya bukan karena lagu lu Oh, iya. Iya, dia nangisnya. masa depannya dia ketakutan akan masa depan. Oh, Justru maksud gua kan gitu. dengerin lagu di Adams itu Iya. lagu Oh, tentang iya. ketakutan. Aku tak bisa menjadikan Terus nangis. surga atau bahagia untuk selamanya. Tetapi jika engkau terus
Percaya. Tuh. Pasti iya. Tetapi Gua jika percaya. engkau terus percaya, Pasti ada. Kan Gak ada jalan. Ada jalannya, Iya. Le. Wah, collab sama Rolling Stone lagu itu. Ada jalan. Aku bisa banget. Gue tahu chord itu. trak. Direalisasiin nih. Monyong emang. Ya, tapi pas lu masuk truk tuh, Soleh masuk. Masuk gitu. Enggak, yang cuma dari ujung balik ke keluar lagi. Nanti lah. Jadi cuma masuk in frame doang gitu. Gue bisa fasilitasin di Pesta Pora. Soleh masuk atau visualnya doang gitu. Soleh lagi jadi banyak gitu. Soleh warna-warni John gitu. Malkovich jadi John Malkovich. Warna-warni gitu. Iya. Satu keahlian yang kalian miliki tapi orang lain gak tahu. Soleh. Gak bisa gini nih. Lu bisa nggak? Gimana? Naikin alif. Naikin alif. Tapi kanan kiri bareng. Ada yang cuma bisa kiri doang. Coba lu. Ya. Kalau dua-duanya turun? Ya enggak, maksud gua gini. Enggak, kan bisa naik. Bisa turun. Enggak, yang turunnya doang terus-terusan turun Nggak bisa lah, gila gitu. lu. Emang enggak bisa ya? Gitu enggak bisa. Nggak bisa. Gua Halo. Bisa nggak? bisa ngelipet lidah. Gak bisa. Gak bisa. Gue bisa gini. Gak bisa. Iya kalau lu bisa tapi ngelipet. Oh, lu bisa? Nah, lu bisa. Gak bisa kan? Gak bisa kan lu ngelipet lidah? Gak bisa kan? Gak bisa. Gak bisa gua ngelipet lidah. Nah, lu. Gue bisa suaranya Donald Duck. Ya. Iya. Karena gue seneng kalau ketemu anak kecil tuh selalu takut sama gue. Gimana caranya biar dia seneng? Gue mesti punya trik-triknya. Gimana? Jadi Donald Duck. Gimana? Gitu le, oke kan? Jadi anak kecil langsung seneng gitu ngeliat gue. Oh, tadinya anak kecil selalu takut sama gue. Bahkan anak gue sendiri. Oke juga tuh. Gimana? Jadi lu punya trik? Gua emes loh. Lu bisa gitu. Kita baru tahu. Lu gak pernah tahu kan? Lu belum sih. Gampang. Tapi digini. Jadi kuda. Ini suara kuda. Kuda gua. Jadi kuda. Oh miris sih cukai kuda lu. Kesel lagi. Mirip kuda marah. Aduh. Le, siapa orang terakhir yang lu kepoin di search Instagram? Cek aja langsung sekarang lah. Handphone gua di luar lagi. Alasan. Ambilin mana? Lu siapa Le? Jangan dihapusin. Kagak ada lagi gua. Dina itu tuh. siapa Dina? Motor. Oh Daina. Lu Le? Beneran itu. Daina tulisannya tuh. Enggak ada. Recent Iya, motor. ada lagi dia. Gua 33 RPM. Oh itu tukang vinil. Si Miko. Iya, Miko Oasis. 33 RPM yang di Santa ya. Coba ucup. Iya. Kalau gua nih Andre Taulani. Mana? Tuh. Kasih lihat kamera dong. Mana yang mana kameranya? Nah, Mana? itu. Tiga-tiganya tuh gua kasih tuh. Nih, tuh Andre Taulani. Lu mau beli apa? Dia kan jualan mulu sekarang. Ya, Kemarin nggak tahu jualan pelek, Beli ban. jualan Iya, gue mobil. sempet nanyain peleknya dia. Yang dia jual tuh sama dia sempet posting gitar apa kalau nggak salah tuh. Oke. Kalau pertanyaan berikutnya komentar haters paling nyakitin. Soleh nih paling sering. Wah, gua enggak ada gua. lagi. Gue juga nggak ada lagi. Gua enggak ada. Alhamdulillahnya gitu. Gue nggak pernah. Gue pernah ada yang bilang haters. teman gue, Le, lu kayaknya sama semua orang baik-baik aja. Lu nggak punya haters ya? Gue langsung mikir lah semua. Oh, gua mah Ada nggak banyak kan. Tapi Lu pedes ya mulut lu terlalu ya? enggak, Kalau terlalu gua enggak. Saking banyak yang nyakitin, tidak ada yang paling nyakitin karena semua nyakitin. Oh, semuanya karena semuanya lebih banyak ya. Jadi standarnya udah di atas semua ya. Udah di atas. Jadi terlihat Jadi nggak ada- biasa semua. Dia nggak, aku jadi terbiasa ini. Iya, iya. Kalau sekali dikatain nyakitin kan, aduh sakit. Kalau ini mah, ya ini banyak yang ngomong gini. Lu dengerin aja tuh podcast lu apa? Semua salah Soleh tuh. Ya. Nah itu nyakitin semua tuh komennya, lu bacain deh. Beneran deh. Ya, jadi terima kasih buat Saleh Hussein udah mampir ke Collaboration Podcast. Terima kasih ya. Jangan lupa Collaboration Podcast. semuanya dengerin Collaboration Podcast buat yang tahu-tahu aja di episode selanjutnya lah. Ya, betul. Karena kita udah tayang 2 episode. Ya, Terima kasih loh ya, geng. Terima kasih loh. Leh, Kece udah banget mampir. kalian, kece banget. Gila, respect. Gila. Nih 1000 series lagi nih ya.
14 Episode apa seri sih sebenarnya dibilangnya? episode. Oh iya, oke, episode 14 dulu karena nextnya kalau diperpanjang sampai 14.000 katanya. Oh keren. Emang bukannya kita cuma 4? Iya, enggak kan? Ya lu nggak usah pesimis sama kan harus optimis tadi. Masa Empat, kan gua depan nanya. kadang menyakitkan. 4 itu soalnya gini, 4 itu banyak orang nggak menuliskannya. Ingat di lift selalu tidak ada angka 4. Maka 3A atau dilanjutkan 5 Iya. langsung dan Berarti itu eternal ya. infinite. 8 dong. Ini nggak jadi closing. Ya, oke. Oh, iya. Sekali lagi terima kasih Saleh Hussein udah Sama-sama. hadir. Sukses terus buat Wise Juice Dadap atau Sama-sama. yang lainnya semuanya Ginger Ale dah. Yang penting sehat-sehat sama Amin. happy. Ah, itu dia. Ya, Kuncinya itu itu. kuncinya. Terima kasih para Noi sudah mendengarkan. Ya. Sampai jumpa di Collaboration Podcast buat yang tahu-tahu aja episode selanjutnya. Dah.